Baik ya, kita mulai mata kuliah kriminologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita ya. Selamat menjelang siang dan tetap semangat. Materi selanjutnya, mata kuliah selanjutnya adalah kriminologi ya. Mungkin nanti kalau materi yang sebelumnya itu ada di video pembelajaran ya, nanti silakan. Nah, ini hanya melanjutkan saja terkait tentang teori kriminologi, materi kriminologi. Adapun materi yang ingin saya sampaikan terkait tentang kriminologi ya adalah berkaitan tentang sebab kejahatan ya, teori tentang sebab kejahatan dalam kriminologi. Jadi di dalam sejarah kriminologi itu terdapat dua teori dasar tentang kejahatan. Ya, ada spiritual explanation atau spiritistik atau demonologi. Yang kedua adalah the natural explanation. Apa sih yang dimaksud dengan spiritual explanation? Di sini dijelaskan yang dimaksud dengan spiritual explanation bencana ya atau crime. Crime itu kejahatan sebagai akibat dari kekuatan spiritual. Jadi intinya kejahatan itu akibatnya itu karena adanya dari kekuatan spiritual katanya ya, ini menurut teori ya. Nah, ini berpengaruh terhadap criminal justice system ya. Jadi sistem peradilan pidana ya. Nah, pengadilan dengan berkelahi, siksaan, lari sambil dipukul, berjalan di atas api, ditenggelamkan tahun 1215 oleh Freud diganti dengan confurgation, embrio, saksi di bawah sumpah. Nah, intinya mungkin kalau terkait tentang spiritual explanation bahwa kejahatan ini ya, mungkin menurut saya ya, mungkin kalau Anda punya penafsiran lain, bahwa kejahatan itu bisa terjadi akibatnya karena adanya kekuatan spiritual ya. Misalkan ada ilmu apa namanya mistik lah misalnya ya, atau ilmu gaib yang sehingga bisa mengakibatkan suatu kejahatan. Mungkin salah satu contohnya mungkin adalah terkait tentang wacana pemberlakuan rancangan undang-undang yang berkaitan tentang ilmu santet katanya ya, saya nggak tahu sih apakah diberlakukan atau tidak ya. Nah, itu kan kalau menurut saya sih suatu kemunduran ya, bukan kemajuan, karena ilmu santet itu kan memang kalau dalam masyarakat itu kan meresahkan ya, dan merupakan perbuatan negatif lah. Tapi dari sisi dari sisi pembuktiannya itu sangat sulit ya. Kalau misalnya diberlakukan terkait tentang tindak pidana santet misalnya, karena itu kan berkaitan dengan ilmu gaib ya, atau ilmu mistik lah atau apalah. Nah, itu kan sangat sulit. Mungkin saja, nah, terutama bagi para penegak hukumnya juga harus mempunyai ilmu spiritual ya, apa supernatural lah atau apalah istilahnya dalam ilmu gaib lah ya, mungkin harus punya keahlian sehingga kalau menurut saya itu suatu kemunduran ya, wacananya katanya, tapi Allah alam sih katanya mau memberlakukan ilmu penindak pidana santet dengan apa namanya kumpul kebo katanya ya. Jadi orang yang kumpul kebo itu bisa kena hukuman nanti ya, pelanggaran hukum. Tapi katanya sih saya nggak tahu. Nah, yang kedua ada natural explanation yang menggunakan objek dan kejadian di dunia nyata untuk menjelaskan hal yang sama. Ya, menggunakan objek dan kejadian di dunia nyata untuk menjelaskan hal yang sama. Ini ada kriminologi klasik, ada kriminologi positif, ada kriminologi kritis. Apa sih yang dimaksud dengan kriminologi klasik? Nah, ini criminal behavior as freely chosen. Ada pahamnya adalah indeterminisme. Nah, paham indeterminisme
Maknanya misalnya kecerdasan dan rasionalitas adalah ciri fundamental manusia dan dasar untuk menerangkan tingkah laku manusia. Crime itu kejahatan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Nah, tugas kriminologinya kalau dalam kriminologi klasik membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Ya, jadi misalkan kesimpulannya mungkin ya, kalau saya tarik kesimpulan terkait tentang kriminologi klasik ini adalah jadi tugas kita, misalnya saudara misalnya jadi seorang kriminolog, nanti mempelajari mengenai bagaimana tingkah laku perilaku manusia, terutama yang berkaitan tentang suatu kejahatan misalnya. Misalnya untung ruginya melakukan kejahatan itu apa. Ya, jadi nanti membuat polanya, menguji sampai dengan sistem hukuman yang dikenakannya juga itu nanti bagaimana, apakah bisa meminimalisir suatu kejahatan supaya tidak berkurang ya terkait tentang kejahatan itu. Jadi lebih kepada kecerdasan dan rasionalitas kita sebagai manusia ya, khususnya dalam meneliti dan mengkaji, menganalisis mengenai perilaku manusia ya, terutama dalam hal perbuatan yang negatif yang bisa mengarah kepada kejahatan. Nah, ini adalah kriminologi klasik ya, mungkin kalau saya tarik kesimpulannya. Selanjutnya ada kriminologi positifis, criminal behavior as causes. Ini paham determinisme ya. Jadi tingkah laku ditimbulkan oleh faktor-faktor di luar kontrol seseorang. Jadi ada biologis, psikologis, ada sosial. Tugas kriminologi ini kalau dalam kriminologi positifis adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Ya, jadi kalau tadi kriminologi klasik itu lebih mempelajari bagaimana tingkah laku dari manusianya, ya. Kalau dalam kriminologi positifis ini lebih kepada menganalisis apa sih sebab-sebab terjadinya perilaku kejahatan itu. Ya, misalkan dengan melakukan studi ilmiah mengenai bagaimana kita mempelajari ciri-ciri dari seorang penjahat. Ada dari segi fisik, sosial, dan kultural. Ya, nanti ada teorinya ya. Kalau teori biologis, teori psikologis, ada teori sosial. Karena kriminologi itu sebenarnya mata kuliah ilmu sosial ya. Bukan hanya ditujukan kepada orang hukum saja, orang psikolog juga ada mata kuliahnya yang berkaitan dengan kriminologi. Ada kriminologi kritis. Yang ketiga adalah kriminologi kritis, the behavior of criminal law, yang maknanya tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau tidak, tetapi lebih mengarah pada studi terhadap proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana ia hidup. Ya. Jadi memandang kejahatan sebagai konstruksi sosial. Nah, tugas kriminologi kritis ya adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Nah, ini contohnya kebanyakan orang yang melakukan kejahatan adalah karena kemiskinan ya. Adalah miskin, tetapi kemiskinan bukan penyebabnya. Namun karena hukum lebih mendefinisikan perbuatan yang dekat dengan kemiskinan sebagai kejahatan. Nah, jadi kalau kriminologi kritis ini memang berbeda ya dengan kriminologi klasik, kriminologi positifis. Kalau kriminologi kritis ini pengaruhnya adalah dari dorongan dari luar, ya, dorongan dari luar, dari masyarakat, dari dalam konstruksi sosialnya di masyarakat. Misalkan salah satu contohnya misalkan kejahatan itu bisa terjadi
karena pengaruh sosialnya, ya, misalnya lingkungannya. Oh, lingkungannya itu karena dia lingkungan padat atau lingkungan yang kumuh, sehingga bisa, atau juga bisa karena faktor kemiskinan. Orang yang karena faktor kemiskinan bisa menimbulkan namanya suatu kejahatan. Ya, mungkin itu makna yang saya ambil ya kesimpulannya. Jadi ada kriminologi klasik, itu lebih kepada kita mempelajari terkait tentang tingkah laku manusia. Kalau kriminologi positifis tadi ya berkaitan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, ciri-cirinya, mungkin kita mempelajari tentang penjahatnya atau bagaimana. Sedangkan kriminologi kritis ini kepada proses manusianya, misalnya dalam menjalankan kehidupannya di dunia, apakah dia dalam dalam kehidupan, misalnya dia di dalam lingkungan apa, apakah lingkungannya seperti apa, karena itu sangat mempengaruhi terhadap pribadinya. Nah, itu kriminologi klasik, positifis, dan kritis. Nah, ini ada statistik kriminal. Statistik itu adalah angka-angka ya, menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Jadi manfaat statistik bagi kriminologi sangat penting, tidak saja sebagai metode dan data kejahatan, tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran mengenai realitas kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang realitas kejahatan. Misalnya kalau kita mau mencari data ya, kalau nanti skripsi biasanya itu mahasiswa mencari data tuh ke instansi penegak hukum ya. Nah, misalnya di kepolisian, kejaksaan. Nah, itu kan biasa suka ada tuh data statistik kejahatan yang terjadi misalnya di kepolisian. Mengenai jumlah kasusnya per tahun, kasus apa saja yang sering terjadi. Nah, itu adalah statistik kriminal. Nah, itu juga sangat membantu ya, membantu dalam hal jadi ada gambaran ya mengenai realitas kejahatan yang terjadi. Jadi statistik kriminal itu disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan para peneliti. Ya, bagian kriminalitas yang tidak diketahui, dark number atau dark figures atau angka gelap. Jadi tujuan dibuatnya statistik kriminal adalah untuk memberikan gambaran atau data tentang kriminalitas yang terjadi di masyarakat, tentang jumlahnya, frekuensi, penyebaran, pelaku, dan kejahatannya, dan berfungsi pula untuk landasan kebijakan. Jadi crime index adalah bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang dipilih untuk dipakai sebagai alat ukur naik turunnya kejahatan. Nah, itu adalah statistik kriminal ya. Jadi ada kelemahan statistik juga. Kelemahannya itu ya tidak cukup hanya dengan melihat statistik kriminal, ya, data pelaporan misalnya korban, ya, yang misalnya korban dalam melaporkan terhadap kepada pihak kepolisian, ya, mungkin masih lemah ya kalau menurut teori materi ini. Data statistik kriminal itu tidak hanya cukup ya untuk memberikan gambaran, tapi ya lumayanlah untuk memberikan gambaran terjadinya suatu kejahatan. Nah, selanjutnya masuk kepada teori ya, teori-teori dalam kriminologi. Ini ada teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ada mazhab antropologi, ini M. Italia, tokohnya adalah Franz Joseph Gall, John Gaspar Spurzheim, dan Cesar Lombroso. Ya, ada juga Gall and Spurzheim. Misalnya kriminolog dia menjelaskan hubungan antara bentuk tengkorak otak dengan perilaku mendasarkan pendapat Aristoteles. Nah, cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh bentuk otak katanya ya. Ini menurut Gall. Ya. Ya, ini juga mengikuti menurut pendapat dari Aristoteles ya. Nah, ini adalah tokohnya, salah satu tokoh dalam
mazhab antropologi adalah Cesare Lombroso. Nah, ini adalah pokok-pokok ajaran Lombroso. Ya, beliau mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat. Berarti yang mempunyai bakat jahat itu berarti dia dari lahir, ya, diperoleh karena kelahiran, born kriminal yang diwarisi oleh dari nenek moyangnya. Nah, bakat jahat ini dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain, menyerupai bentuk manusia primitif. Jadi bakat jahat ini tidak dapat dirubah, artinya bakat jahat tidak dapat dipengaruhi. Ya, jadi menurut pendapat dari Lombroso ini mengenai teori antropologi, mazhab antropologi ya, yang intinya bahwa dalam ajarannya dia mengadopsi menurut teori evolusi menurut Charles Darwin ya, yang menggunakan hipotesa atavisme. Hipotesa atavisme itu adalah seseorang sekonyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat, tetapi dimiliki oleh nenek moyangnya yang lebih jauh, yang dinamakan pewarisan sifat jahat secara jauh. Ya, jadi intinya dalam teori Lombroso ini kesimpulannya bahwa yang namanya penjahat ya, penjahat itu dia dikatakan sebagai penjahat kalau dia mempunyai bakat jahat karena diwarisi oleh nenek moyangnya, diwarisi oleh nenek moyangnya. Apakah itu dari kerabat keluarganya yang dekat atau keluarga kerabatnya yang jauh. Nah, dalam teori ini ya dikatakan orang bisa dikatakan sebagai penjahat itu diduga sebagai orang penjahat itu kalau misalnya dilihat dari ya selain bakat jahat tadi adalah mengenai dilihat dari fisik ya, fisik dari manusia tersebut. Misalkan tadi ada misalnya kalau misalnya wajahnya tidak simetris, mukanya tebal atau gimana lah. Atau misalnya kalau misalnya kalau kita ketemu orang yang rambutnya gondrong misalnya, atau misalnya dia pakai anting atau apalah ya, punya tato atau gimana, dan tadi misalnya hidungnya pesek atau gimana karena berkaitan dengan fisik mungkin ya, itu bisa diduga atau bisa orang mengira ini berarti ini bisa dikatakan ini penjahat nih ya. Nah, ini kalau menurut teori dari Lombroso ya, atau antropologi. Jadi dilihat dari selain bakat fisik, mungkin ya dilihat dari fisik dari orang itu misalnya. Ya, orang kalau misalnya ketika misalnya bertemu ya, atau saya misalnya, saya bertemu dengan seseorang, ini rambutnya udah nggak karuan misalnya, fisiknya udah kulitnya hitam, mohon maaf ya kulitnya hitam, terus dia bertato, udah itu pakai anting atau pakai rantai di kalung di lehernya, mungkin saya menduga ini orang preman mungkin ya, ataukah mungkin seorang penjahat ya, padahal belum tentu ya, belum tentu apakah dia itu penjahat, bisa saja bukan penjahat, bahkan orang yang ciri-cirinya seperti itu bahkan lebih ini ya, lebih baik sebenarnya, orangnya baik ya, mungkin karena gayanya saja. Tapi kalau menurut teori ini mengatakan bahwa yang namanya penjahat itu dikarenakan ya karena faktor, bisa karena bakat jahatnya karena diwarisi, dan juga bisa dilihat dari segi fisik ya. Nah, itu menurut teori Lombroso ya. Nah, yang kedua ada mazhab Prancis, mazhab lingkungan. Tokohnya itu adalah Lacassagne, terus ada Elmano Freire, ada Gabriel Tat. Ini dalam bahasa Latin ya, di Wealth is mere gold and mere all ya. Jadi dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri.
Ya. Yang penting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan atau kuman, ya, katanya kuman istilahnya adalah si penjahat. Jadi suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Nah, ini menurut Lacazette ya. Jadi menurut Manufre ini dia menentang ya ajaran dari Lombroso. Dia membandingkan secara antropologis 100 orang penjahat dengan 100 orang bukan penjahat. Ya. Jadi dia tidak setuju menurut pendapat dari Lombroso ya. Nah, ada juga menurut Goethe, kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tetapi sosiologis, yaitu seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan katanya. Nah, ini adalah tokohnya ya, Gabriel Fred. Nah, itu jadi kesimpulannya menurut teori mazhab Prancis ini ya, kalau saya tarik kesimpulan bahwa yang namanya dikatakan bisa terjadinya munculnya seorang penjahat ya atau benih penjahat itu karena faktor lingkungan atau keadaan sosial ya, keadaan sosial itu yang sangat mempengaruhi. Misalnya mungkin yang saya sampaikan tadi, misalkan kalau misalnya mungkin kita memberi kesimpulan, oh kalau misalnya kalau di daerah lingkungan yang padat, daerah yang kumuh, daerah apa ya kalau dalam bahasa Sunda, daerah beling atau ya bahasa Indonesianya. Oh, di sana bisa muncul benih-benih penjahat. Nah, ini kalau menurut mazhab Perancis ya, mazhab lingkungan. Jadi kalau misalnya dia berada di dalam lingkungan yang tadi padat itu ya, kumuh, ataukah mungkin dalam lingkungan kan ada kampung narkoba misalnya kalau di Jakarta ya, orang berpendapat oh kalau misalnya di dalam lingkungan tersebut berarti ada muncul ya benih-benih penjahat. Benih-benih penjahat ini muncul penjahat-penjahat yang akan melakukan kejahatan ya, atau juga mungkin karena faktor keadaan sosialnya, mungkin karena faktor kemiskinan. Ini juga yang sangat berpengaruh sehingga orang melakukan kejahatan ya. Tapi ya kalau menurut saya sih belum tentu juga ya orang yang lingkungannya seperti apa, keadaannya seperti apa, keadaan sosialnya walaupun misalnya lingkungannya padat, belum tentu orang yang tinggal di situ, di lingkungan itu bisa menjadi penjahat. Tidak ya, bahkan ada juga yang berprestasi, yang karirnya bagus ya. Tapi kalau menurut teori ini lebih dominannya ya bisa munculnya penjahat, benih-benih penjahat ya tadi istilahnya. Nah, itu adalah mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Tokohnya adalah Lacazette, Manufre, Gabriel Tet. Nah, selanjutnya ada mazhab biososiologis ya. Ini tokohnya adalah Enrico Ferri. Ini tahun 1856 sampai 1928. Ya, berarti sudah diteliti udah lama ya. Ini bagi seorang kriminolog ya. Yang mana dijelaskan di sini bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu-individu, masyarakat, dan keadaan fisik. Misalnya kejahatan, individu, bakat jahat, sosialnya, lingkungan manusianya, dan fisik adalah lingkungan alam. Nah, kalau menurut mazhab ini, tiga-tiganya ya, ada bakat jahat, berarti tadi ya diwarisi ya, ada lingkungan manusianya, mungkin tadi keadaan sosialnya ya. Jadi tadi mazhab Prancis ya terkait tentang lingkungan. Ada juga fisik, lingkungan alamnya misalnya ya. Ya, itu yang mempengaruhi
tiap-tiap kejahatan. Katanya ini menurut mazhab biososiologis. Yang tokohnya adalah Enrico Ferri. Nah, ini adalah tokohnya, ya, Enrico Ferri, seorang kriminolog, ya. Nah, ada juga teori differential association. Ini tokohnya adalah Sutherland. Teori ini berdasarkan pada proses belajar katanya, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Ya. Nah, ini adalah tokohnya Edwin Sutherland. Ya, jadi 9 proposisi dari Sutherland bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti bahwa kejahatan tidak diwarisi. Berarti kalau menurut Sutherland bahwa kejahatan tidak begitu saja diwarisi, ya, kalau menurut Sutherland. Bahwa perilaku kejahatan itu bisa terjadi juga karena dipelajari. Seperti orang-orang biasa, ya, orang-orang orang-orang yang seperti kehidupan normalnya lah, misalnya ya. Misalnya orang bekerja itu mempelajari bagaimana pekerjaannya. Nah, kalau menurut Sutherland bahwa kejahatan itu karena dipelajari. Ibarat contoh misalkan orang yang melakukan atau misalnya pengen menjadi seorang pencopet, ya, mungkin kan ada filmnya juga ya, sinetronnya ya. Ya memang benar juga, jadi seorang pencopet juga ya dia harus mempelajari bagaimana teknik-teknik mencopet itu, ya. Bagaimana caranya mengambil dompet orang lain dalam posisi dan keadaan harus seperti apa. Nah, itu juga adalah kejahatan, perilaku jahat, ya, dengan cara dipelajari. Nah, dan menurut teori ini menganggap ya seperti wajarnya hal orang biasa, ya, seperti orang biasa. Dan bahkan menurut Sutherland ini menganggap bahwa profesi kejahatan yang dilakukan itu adalah profesi yang dikatakan sebagai profesi. Misalnya profesi seorang pencopet, profesi seorang jambret, profesi seorang pencuri kendaraan, ya, mungkin kita kan lihatlah profesi orang perampok misalnya. Nah, mungkin mereka juga melakukan kejahatan dengan cara ya tidak begitu saja melakukan kejahatan. Mungkin mereka juga mempelajari bagaimana tekniknya melakukan suatu kejahatan. Nah, ini juga jangan sampai pihak kepolisian jangan sampai kalah, ya, dengan semakin berkembangnya kejahatan. Tapi harus dibarengi juga pihak kepolisian harus berkembang juga dan harus mengikuti dari perkembangan kejahatan dan harus semakin lebih profesional lagi dalam hal penegakan hukumnya. Jadi jangan sampai kalah. Jadi ada teori yang baru terkait tentang kejahatan, hal negatif, polisi malah ketinggalan misalnya dalam mengupas suatu kejahatan. Nah, ini adalah menurut Sutherland, ya. Jadi perilaku kejahatan itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi terutama bersifat lisan maupun dengan bahasa isyarat. Yang ketiga, bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim secara negatif, bahwa komunikasi yang bersifat nil personal seperti film, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan. Nah, itu adalah menurut Sutherland, ya. Jadi perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari misalnya teknik melakukan kejahatan. Ya, misalnya si A pengen jadi pencopet profesional, ya berarti dia harus mempelajari tekniknya. Ya, motif-motif, dorongan, alasan pembenar dan sikap, arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan, definisi, aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak. Seseorang yang menjadikan delinkuent karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
Yang ketujuh, differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya dalam hubungan ini. Maka differential association bisa sejak dimulai anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup. Ya, jadi intinya kalau sutelan itu adalah dengan proses mempelajari. Mungkin itu saja ya materi yang bisa disampaikan. Ada yang mau didiskusikan? Apakah suara saya masih ada kah? Sinyalnya Masih, bagus. Pak. Masih Pak. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ya, ini saya Pak Dwi. Ya. Yang Bahkan Pak di Dwi. Subang ini kan lama sekali. Ya, kasus di Subang itu sampai 40 hari ya, lebih. Sekarang itu belum ditemukan pelaku atau yang terduga atau tersangka ini belum bisa dipastikan itu. Ya. Itu menurut analisis apakah memang pelaku itu punya keahlian yang lebih tinggi sehingga tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian, Pak, menurut Bapak analisisnya. Mohon maaf Pak Dwi, kasus apa ya? Kasus pembunuhan Amel dan Tuti itu ya di Subang. Oke. Yang sudah 40 hari ini, tapi belum ditemukan pelakunya itu, belum teridentifikasinya pelaku itu. Oke, tapi dari mayatnya ditemukan tidak? Ditemukan. Oh, ditemukan. Baik ya. Ditemukan. Ya. Baik ya. Itu sekarang. Ya, oke. Baik Pak Dwi ya, terima kasih. Mungkin saya tidak menyimak dari kasus itu ya. Tapi intinya kalau secara umum, kalau kita pelajari ya dari kasus, biasanya sih kalau pihak kepolisian biasanya suka cepat ya kalau dalam kasus pembunuhan itu dalam mengungkap kasus kematian yang terjadi ya. Biasanya karena ada juga yang bilang pihak kepolisian pun menggunakan supranatural lah, meminta bantuan kepada orang yang ahli dalam hal spiritual lah, seperti itu. Misalnya dengan melihat jejak, lihat darah atau apa, ini bisa bisa menemukan biasanya pelakunya di mana. Tapi kalau secara mistik ya kita juga ya nggak tahu benar atau tidak ya. Nah intinya sih kalau berbicara yang berkaitan dengan ilmu kriminologi, ya pihak kepolisian, saya akui lah sebenarnya mereka juga profesional sebenarnya dalam mengungkap kasus pembunuhan, dan mereka juga mungkin diberikan keahlian-keahlian dalam mengungkap suatu kasus ya, terutama kasus pembunuhan. Ya tidak mungkin lah dia hanya tahu aturan hukum saja, mungkin dia juga harus dibekali, ya harus ada pelatihan-pelatihan mungkin terkait tentang ilmu-ilmu kriminologi dan ilmu-ilmu lainnya ya dalam mengungkap suatu kasus. Ya mungkin kalau terkait tentang belum adanya terungkapnya suatu pelakunya itu berada, ya mungkin berbicara mengenai soal bukti-bukti yang ada misalkan ya, mungkin polisi harus bekerja keras ya untuk mengungkap dari kasus itu ya, mungkin dari saksi-saksinya, mungkin dari buktinya bukti-buktinya, apakah terkait tentang otopsi ya, seperti itu, bagaimana hasil dari otopsi, apakah benar terjadinya suatu pembunuhan atau apa. Ya memang agak ini ya, mungkin kalau misalnya pihak kepolisian belum bisa mengungkap, berarti masih ada kekurangan. Bukan kekurangan, ada yang belum memperkuat terhadap pembuktian tersebut. Ataukah misalnya pihak polisi misalnya sudah menemukan, tapi untuk pencarian terhadap pelakunya misalkan yang buron atau di mana yang tidak diketahui keberadaannya, mungkin masih dalam pencarian ya oleh si pihak kepolisian. Kalau menurut Pak Dwi itu pelakunya sudah diketahui siapa?
Belum tahu. Jadi kalau sekarang ini baru praduga semuanya ya. Jadi kan itu kan suaminya dituduh juga, mungkin istri mudanya juga kena sangkaan, tapi itu baru asumsi semua, belum ada pembuktian. Jadi memang dikatakan kesulitannya karena tidak ada saksi yang melihat gitu ya, tidak ada saksi yang melihat pembunuhan itu terjadi. Tapi saya kok pikir kok enggak, mungkin dengan sidik jari atau juga dengan ya ada sidik jari, kemudian atau ada apa ya istilahnya mungkin juga. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi terkait tentang kriminologi? Melati mungkin? Enggak Pak, kebetulan waktu kemarin ikut juga di reguler, jadi udah nanya. Baik ya, mungkin saya kasih tugas aja langsung ya, sama dengan mata kuliah apa yang pertama tadi, hukum pidana Islam. Tugasnya sama, nanti untuk non reguler. Jadi setiap orang nanti membahas, mengkaji, menganalisis, ya, ibaratnya anggap sebagai seorang kriminolog, calon kriminolog kalau mau jadi kriminologi ya, untuk membahas suatu kasus yang pernah terjadi, ya. Mungkin kalau Nurbaiti ya, kasusnya terkait tentang ini ya, pemakan daging itu apa ya? Dulu ada kejahatan dia sebagai pemakan daging manusia ya. Maaf Pak, gimana? Kasus ini pemakan daging manusia itu siapa? Pelakunya masih ingat, teman-teman? Sumanto. Iya. Nah, Nurbaiti kasus itu ya, coba dianalisis oleh Ya Pak. Nurbaiti. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia harus memakan daging manusia? Terus dari segi ya pokoknya dianalisis aja oleh Nurbaiti. Dari sifat jahatnya dia, ya, Baik Pak. sampai dengan sanksi hukumnya itu seperti apa. Nah itu Nurbaiti. Yang selanjutnya adalah nggak ada yang lainnya ini. Wikra mana? Sudah Pak, nanti disampaikan saja. Oke. Mungkin itu salah satu contoh lah, mungkin ya, menurut Nurbaiti ya. Nanti silakan kepada mahasiswa ya, kelas non-rek semester 5 membuat suatu makalah dan PowerPoint dengan mengkaji studi kasus yang terjadi di Indonesia, ya, mau di Indonesia maupun di luar Indonesia nggak apa-apa ya. Silakan ya, bebas ya, mau kasus apa ya. Mungkin Baik Pak. contoh kasus yang lain, misalnya yang pernah viral rame ya, kasus Reinhard di mana itu, di luar negeri itu, kasus apa itu? Raihan Sinaga apa sih? Ya, Yang Reinhard Sinaga ya, yang melakukan apa namanya ya, pelecehan atau pencabulan ya. Iya, pencabulan. Sesama jenis ya, sesama jenis. Nah itu bisa lah kalau mau dikaji diteliti. Jadi saya serahkan kembalilah kepada mahasiswanya ya, kalau misalnya mau mengkaji dan meneliti apa. Mungkin itu saja ya kalau terkait tentang kriminologi. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Ini sendiri-sendiri Pak. Sendiri-sendiri ya, karena non-rek kan sedikit ya. Paling juga hanya 4 orang ya, 5 orang. 7 Pak. Ya, enggak, maksudnya ini kan yang reguler itu, yang ikut sekarang reguler kan ikutnya di kelas reguler kalau presentasi ya.
Izin Pak, kalau Gimana? untuk yang kriminologi, Widya dan Yusuf mau ikut ke non-reg Pak, soalnya Oke, jadwalnya bentrok. ya Iya. udah. Kalau begitu, kalau ada 7 orang ya nggak apa-apa, sendiri-sendiri saja ya. Ya, mengasah keahlian, kemampuan lah dalam menganalisis suatu kasus. Seperti yang disampaikan Pak Dwi tadi, itu unik ya. Kenapa sampai sekarang belum terbongkar kasusnya? Mungkin kita bisa dikaji, diteliti kira-kira apa yang menyebabkan belum terbongkarnya kasus itu. Oke? Ada yang mau Maaf Pak, ditanyakan? untuk mata kuliah tindak pidana khusus. Tindak Untuk pidana mata kuliah tindak khusus, pidana khusus bagaimana Pak? kalau tindak pidana khusus ini aja lah ya. Sama juga saya kasih tugas saja kelompok ya. Nanti minggu depan presentasi. Nanti kalau tindak pidana itu nanti saya kasih video pembelajarannya ya, video pembelajarannya. Silakan untuk dianalisis ya. Tugasnya untuk tindak pidana khusus ya, tindak pidana khusus. Itu gimana ini reguler mau ikut ke sini juga gimana? Kelas reguler atau gabung di reguler? Siapa yang mau bicara? Di reguler aja Pak, udah dibagi kelompoknya. Berarti yang kriminologi saja ikut ke sini. Ya, untuk presentasinya Baik ya, berarti ini hanya untuk khusus kelas non reguler saja. Nah, tindak pidana khusus juga sama ya. Ini apa namanya membuat suatu makalah dan PowerPoint nanti dipresentasikan. Oke, saya tunjuk aja langsung lah. Norbaiti, silakan saudari membahas mengenai tindak pidana korupsi ya. Siap ya. Baik Pak. Dan terusnya Pak Dwi. Izin Pak Dwi ada? Ada. Pak Dwi membahas terkait tentang Undang-Undang ITE ya. Ya, pokoknya kelemahannya apa, pokoknya nanti dijelaskan lah. Selanjutnya, Saudara Darmawan, ada? Masih dalam perjalanan. Terkait tentang tindak pidana apa maunya Darmawan, Saudara Darmawan. Tindak pidana kesehatan ya, tindak pidana kesehatan ya, Saudara Darmawan ya. baik Pak. Baik. Selanjutnya kalau Wikra yang baru muncul masuk Wikra. Tolong dicatatnya Norbaiti nanti sampaikan. Kalau Wikra mungkin sesuai keahliannya ya karena kerjanya di rehabilitasi ya. Tindak pidana narkotika ya Wikra ya. Nanti membahas tindak pidana narkotika. Aldi tindak pidana pedofilia atau pencabulan terhadap anak ya. Ya tolong dicatat sama Norbaiti. Kalau Bella ikut juga, mana Bella ini? Ikut. Kalau Bella tindak pidana apa ya? Tindak pidana lingkungan. Ya. Tindak pidana khususnya lingkungan. Nah, ada lagi yang belum? Si Nuraini Pak. Nuraini itu tindak pidana khususnya tindak pidana apa ya? Tindak pidana pencucian uang ya. Nuraini. Baik. Baik, itu saja ya. Mungkin kalau tindak pidana khusus baru kita nanti presentasi minggu depan ya. Silakan. Bapak nanti absen di LMS.
Baik, nanti saya buat ya, belum saya buat nanti di LMS. Nanti saya kasih waktu untuk isi absennya jam 1 sampai jam 5 sore ya, silakan. Baik, Pak. Baik, itu saja ya Ya. untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kehilapan atau kekurangan. Untuk selebihnya silakan mempelajari sendiri ya. Mungkin itu hanya garis besarnya saja sih yang saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. ya.